Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, gambar berikut ini menunjukkan apa yang dinamakan dengan garis bilangan. Ya. Nah, coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada penggaris. Nah, tentu kalian di rumah memiliki penggaris bukan? Yang kalian gunakan untuk menggaris dan juga mengukur panjang suatu benda. Nah, lihat di penggaris kalian masing-masing di rumah. Nah, letak bilangan-bilangan yang ada pada penggarismu itu berurutan kan? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang berurutan tersebut juga dapat kita tuliskan pada garis bilangan anak-anak ya. Jadi bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya yang terdapat pada penggaris kalian itu bisa kita tuliskan pada garis bilangan ini. Nah, coba kalian perhatikan garis bilangan ini. Dituliskan di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya secara berurutan ya. Ya, secara berurutan. Nah, anak-anak, pada garis bilangan semakin ke kanan, perhatikan semakin ke kanan ya, semakin ke kanan ke arah sana ya. Bilangan itu semakin besar. Nah, tanda panah di sini anak-anak, tanda panah di sini yang mengarah ke kanan ini, tanda panah di sini itu berarti garis bilangan itu dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Apa maksudnya dengan sampai tak terhingga itu? Maksudnya bahwa garis bilangan tersebut dapat diperpanjang sepanjang-panjangnya tanpa ada batasnya. Nah, demikian juga bilangan-bilangan yang dituliskan di situ juga tak terhingga. Banyaknya bilangan yang dapat kita tuliskan dalam garis bilangan ini ya. Semakin ke kanan arahnya semakin bilangannya semakin besar ya. Sampai di sini bisa dipahami kan? Baik, kalau bisa dipahami kita mempelajari slide selanjutnya ya. Masih di bukumu tematik 3B halaman 68. Anak-anak, garis bilangan itu dapat digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan ya. Garis bilangan itu juga dapat kita gunakan untuk menentukan atau memperoleh hasil dari penjumlahan. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini Pak Anton berikan contoh penjumlahan 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, mari kita lihat cara menentukan hasil penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan ini. Nah, kalian perhatikan garis bilangan ini baik-baik ya. 4 ditambah 2 sama dengan titik-titik. 4. Nah, kita mulai dari 0. Kita buat langkah sebanyak 4 kali ya. Nah, karena apa? Karena di sini 4 ya, maka kita awalnya kita membuat langkah sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4 ya. 4 ditambah berapa? Ditambah 2. Selanjutnya kita melangkah 2 karena apa? Karena ditambah 2. Jadi kita melangkah sebanyak 2 kali dari angka 4 ini ya. 1, 2. Nah, sampailah di bilangan atau angka 6. Nah, jadi anak-anak dari sini kita dapat memperoleh hasil perkalian, hasil penjumlahan yaitu 4 ditambah 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 6. Mudah bukan? Nah, materi selanjutnya kita akan belajar tentang membuat garis bilangan dari soal penjumlahan anak-anak ya. Nah, di sini mari kita perhatikan contoh soalnya. Nina memotong ranting menjadi 2 bagian. Panjang potongan ranting pertama adalah 6 cm. Sedangkan ranting kedua panjangnya 5 cm.
berapa panjang ranting mula-mula? Lah, untuk mengetahui panjang ranting mula-mula, maka perlu kita jumlahkan, yaitu ranting pertama dijumlahkan dengan ranting kedua. Lah, kita bisa menjawab soal ini dengan menggunakan garis bilangan anak-anak ya. Yang pertama-tama perlu kalian lakukan yaitu gambarlah garis bilangan. Lah, setelah itu kedua ranting kamu gambar di atasnya semacam ini. Ini ranting yang pertama, ini ranting yang kedua. Ranting pertama tadi panjangnya berapa? Panjangnya 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ditambah berapa cm? Ditambah ranting yang kedua, yaitu 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini berhentinya yaitu di angka 11 ya. Jadi anak-anak ya, 6 tambah 5 sama dengan 11 ya. Jadi panjang ranting mula-mula yaitu 11 cm. Anak-anak, sekarang mari kita pelajari materi terakhir dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu materi tentang menjumlahkan bilangan menggunakan garis bilangan ya. Di sini Pak berikan contoh soal untuk mempelajari materi ini. Ayah menanam singkong dengan menancapkan batang singkong ke tanah. Panjang batang pertama adalah 20 cm. Dan batang kedua panjangnya adalah 30 cm. Berapa panjang kedua batang singkong tersebut? Caranya bagaimana, anak? Caranya dengan menjumlahkan ya, dengan menjumlahkan batang pertama dengan batang yang kedua. Lah, di sini kita akan mencoba menjumlahkannya menggunakan garis bilangan anak-anak ya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nah, anak-anak, untuk bilangan yang besar, nah di sini kan kita menjumlahkan bilangan besar yaitu 20 ditambah 30. Kita dapat membuat garis bilangan dengan membilang loncat. Ya, syaratnya bagaimana? Bilangan diletakkan berurutan dengan jarak yang sama. Ya. Nah, buatlah garis bilangan dengan membilang loncat 10 ya. Mari kita lihat. Nah, di sini dibuat garis bilangan yang tidak sama dengan yang tadi. Kenapa? Karena di sini menggunakan membilang loncat, yaitu membilang loncat 10. Ya. Nah, di sini 0, loncat 10. Nah, jadi bilangan 10. Loncat 10 lagi bilangan 20. Loncat 10 angka lagi bilangan 30 dan seterusnya ya. Hal ini dilakukan supaya memudahkan kita dalam membuat garis bilangan anak-anak ya. Kalau misalnya ini tidak kita buat dengan sistem loncat semacam ini, maka garis bilangan kita akan panjang sekali karena harus kita tuliskan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai 70. Pasti nggak cukup kan? Nah, ini dengan cara ini dimudahkan. Tapi ingat, jaraknya itu harus sama ya. Ketika membuat garis bilangan dengan cara membilang loncat semacam ini. Nah, baik, mari kita lihat penyelesaian dari soal ini anak-anak ya. Nah, di sini panjang batang pertama yaitu 20 cm. Lalu ditambah panjang batang kedua yaitu 30 cm. Lah, karena di sini 20 cm, maka kita loncat 2 ya. 1, 2 ya, 20 di sini. Lah, ditambah 30. Nah, karena tadi loncatnya ini satu loncatan ini 10, maka kita buat 3 loncatan karena 30 kan. 1, 2, 3, 30. Maka kita temukan hasilnya di sini ya, yaitu 50 ya. Jadi anak-anak, panjang kedua batang singkong yang ditanam ayah adalah 20 ditambah 30 sama dengan 50 cm. Oke? Sampai di sini bisa dipahami kan materi-materi yang sudah kita pelajari dari materi pertama sampai pada materi yang terakhir ini.